Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 dalam hal ini akan melakukan coaching untuk supervisi akademik. Saya Indra Saputra berperan sebagai supervisor. Dan saya Priti Eko Wardoyo berperan sebagai coach. Dan saya Fatur Rahman berperan sebagai coaching. Baik, dalam sesi ini sebelum memulai coaching, kegiatan yang dilalui adalah yaitu yang pertama prasupervisi, lalu kemudian setelah itu nanti kegiatan kedua akan melakukan sesi coaching antara coach dan coachee, lalu kemudian sesi terakhir kegiatan pra observasi yang dilakukan oleh supervisor dan coach. Inilah videonya. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Indra. Baik, Sehat, luar sehat. biasa hari ini ya. Hari ini kita akan melakukan sesi supervisi akademik ya, Pak Eko. Ya, Dan tuntutan kegiatannya yaitu nanti Pak Eko akan melakukan coaching hari ini ya bersama coach. Tapi sebelum Pak Eko memulai kegiatan tersebut, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yakni sebagai langkah awal sebelum Pak Eko melakukan coaching, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan dan juga diskusikan dengan Pak Eko, yaitu terkait dengan rubrik penilaian selama melakukan coaching nantinya, yang dimana dalam hal ini coaching dan coach akan saya amati. Kemudian sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Lalu kemudian nanti Pak Eko juga bagaimana cara Pak Eko memberikan pertanyaan berbobot kepada coachnya, dan juga bagaimana coachnya nanti bisa merespon pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Eko, yang dimana pertanyaan tersebut apakah sesuai dengan prinsip coaching, yakni kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada dalam diri coach itu sendiri. Baik Pak Eko, sebelum Pak Eko melakukan coaching, ada salah satu pertanyaan saya nih. Kira-kira nih kompetensi coaching yang ingin Pak Eko kembangkan dari ketiga kompetensi itu, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira gimana Pak Eko? jadi dari ketiga kompetensi coaching itu Pak Indra, nanti sambil berjalannya coaching yang saya harapkan tentunya nanti adalah presence sama mendengarkan aktif, itu yang utama. Namun apabila dalam coaching itu berjalan dengan baik, kemudian saya dapat memberikan lontaran pertanyaan berbobot, tentunya ketiga hal itu juga saya harapkan. Tapi yang utama adalah yang dua itu. Baik, berarti yang diutamakan dulu yaitu kehadiran penuh dan mendengarkan aktif, begitu Pak Eko ya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari saya Pak Eko, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik yang ingin Pak Eko nanti observasi dalam melakukan coaching? Yang ingin diobservasi nanti tentunya bagian kompetensi mendengarkan aktif, karena itu sangat penting agar coach bisa merasa nyaman. Itu. Baik, Pak. Terima kasih Pak Eko. Mungkin pertanyaan terakhir Pak Eko, sebelum Pak Eko melakukan coaching, kira-kira apa indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang Pak Eko inginkan sendiri, bagaimana? Jadi indikator yang saya akan nanti
dapatkan itu yaitu dari apabila coach mampu menemukan solusi ya, dari apa yang sudah diungkapkan. Ya tentunya dia dapatkan solusi itu berdasarkan karena ada keterbukaan dan rasa nyaman itu dalam kita berkomunikasi, sehingga nanti dia bisa mencari solusi sendiri untuk membuat apa yang akan diselesaikan nanti. Baik, jadi itu yang menjadi indikator ketercapaian yang Pak Eko ingin kembangkan ya. Baik, Ya. terima kasih atas waktunya Pak Eko. Mudah-mudahan untuk coaching yang Pak Eko akan jalankan ini berjalan dengan baik dan lancar dan tidak ada kendala. Terima kasih sekali lagi Pak Eko. Nanti kita bertemu di sesi pasca observasinya ya. Ya. Baik, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari beberapa teman ada yang perlu disampaikan nih Pak Fatur. Iya nih Pak Eko, saya punya masalah sedikit sih terkait dengan rekan-rekan guru saya di sekolah. Ya. Ini sederhana sih, cuma dampaknya sangat besar terutama kepada peserta didik yang ada di sekolah. Ini masalah saya di sekolah itu banyaknya rekan-rekan guru yang kemampuan dalam penguasaan atau menggunakan IT dalam proses belajar mengajar di kelas itu sangat rendah, apalagi dengan kondisi rekan-rekan guru yang ada di sekolah itu sudah senior semua, artinya sudah yang usia lanjut 40 tahunan ke atas, biasanya kan tahulah bagaimana kemampuan mereka dalam penggunaan IT sebagai media dalam proses mengajar di kelas. Jadi itu masalahnya di sekolah saya, Pak Eko. Nah, berarti ini permasalahan kepada teman-teman guru yang udah senior kaitannya dengan kemampuan IT-nya ya. Nah, kira-kira berapa persen itu dari teman-teman di staf pengajar di sana yang seperti itu, Pak Fatur? Baik, kalau dipersentasekan lumayan banyak sih, ini sekitar 70-an% rekan-rekan guru di sana yang kemampuan penguasaan penggunaan IT-nya sangat rendah. Ini lumayan besar nih Pak Guru, Pak Eko. Nah, umpama nih kalau udah 70%, bagaimana langkah-langkah yang diambil oleh Pak Fatur setelah melakukan inventarisasi sebesar segitu? Kan berarti cukup terkendala nantinya tentu. Menurut Pak Fatur gimana? Apa yang langkah? Apa ya, sebenarnya saya juga masih bingung sih dari kemarin kira-kira apa langkah yang paling tepat untuk memperbaiki kondisi itu di sekolah. Cuma mungkin hal yang bisa saya lakukan untuk saat ini, yang pertama mungkin ini saya harus koordinasikan dulu terlebih dahulu kepada penentu kebijakan, yaitu kepala sekolah, untuk berdiskusi bagaimana solusi. Paling tidak nanti dari hasil diskusi itu mudah-mudahan saya bisa melakukan suatu kegiatan di sekolah berupa pelatihan misalnya, atau kita mengadakan pelatihan kemudian mengundang pemateri dari luar yang memang sudah mahir dalam penggunaan IT, pemanfaatan IT untuk proses belajar mengajar di kelas. Atau mungkin saya juga bisa mengarahkan rekan-rekan guru di sekolah untuk paling tidak ya melihat konten-konten yang ada di PMM untuk melakukan sebagai referensi supaya ada gambaran bagaimana pentingnya penggunaan IT sebagai media dalam proses belajar mengajar di kelas. Luar biasa, berarti nih udah ada langkah konkret menurut saya kepada Pak Fatur. Nah, ini berarti saya melihat udah ada rancangan terorganisir nih oleh Pak Fatur. Iya, siap Pak Ibu. Kira-kira nih umpama angka dari 70% itu
bisa dikurangi sehingga sumber daya yang tadinya umpama hanya 30% yang bisa kita berdayakan, apakah mampu untuk meningkatkan progres dan kinerja dari semua stakeholder yang ada di sekolah tersebut? Harapannya sih ya bisa diminimalisir ya, dengan angka yang cukup tinggi 70% itu ya bisa kita katakan ini merupakan suatu masalah yang besar, karena dengan angka 70% ini sebagian besar guru-guru di sekolah itu kurang pemahaman mereka dalam pemanfaatan IT sebagai media dalam proses belajar mengajar. Kedepannya saya berharap ya setelah ada kegiatan pelatihan namanya atau pelatihan mandiri, mereka mencari referensi supaya ya angka 75% itu paling tidak bisa menurun menjadi paling tidak yang 40%, kayak gitu Pak Eko. Baik, ini merupakan langkah responsif nih, saya lihat dari Fatur untuk bagaimana secara reaksi melihat situasi dan kondisi yang ada di sekolah. Saya rasa ini responsif yang sangat-sangat positif untuk Pak Fatur, dan pasti bagaimana terus tanggapan kepada teman-teman yang mungkin Pak Fatur ikut mendorong teman-teman tersebut bisa untuk tidak gagap lah kepada IPTEK. Siap. Ya, jadi harapannya ya mudah-mudahan direspon positif lah dari rekan-rekan guru di sekolah, walaupun dengan kondisi mereka sudah usia di atas kepala 40, tetapi saya berharap motivasi mereka untuk pengembangan diri, terutama sebagai seorang guru kan kita harus bersifat adaptif. Jadi jangan sampai kita menggunakan media atau metode pembelajaran yang itu saja, yang monoton, sehingga ini kan berpengaruh besar terhadap peserta didik di sekolah. Jadi jangan heran kalau banyak di antara guru-guru itu mengeluh, siswa saya ini banyak yang ngantuk, banyak yang bosan, banyak yang tidak semangat dalam belajar. Itu kan karena sebenarnya penyebabnya dari kita sendiri yang tidak bisa menggunakan media atau metode pembelajaran yang menarik minat siswa untuk belajar. Betul. Oke. Nah, umpama tadi saya mendengar Pak Fatur akan berkoordinasi dengan Pak Kepala Sekolah. Nah, terkait dengan respon dan rencana dan langkah-langkah yang Pak Fatur lakukan, apakah Pak Kepala merespon dengan baik dan menindaklanjutin seperti apa? Saya berharapnya sih respon yang diberikan nanti oleh kepala sekolah itu ya respon yang positif. Ini kan demi mutu pendidikan yang ada di sekolah, tetapi sejauh ini sih malah justru kepala sekolah lah yang sebenarnya mengungkap terkait masalah ini di sekolah, kemudian mencoba untuk membicarakannya dengan saya. Ya. Paling tidak solusi itu ada 2 solusi tadi yang akan nanti saya sampaikan kepada pimpinan. Baik, Pak Fatur, saya rasa mungkin Pak Fatur bisa apa yang harus langkah selanjutnya nanti Pak Fatur ambil untuk bisa dipertanggungjawabkan sehingga nanti berefek lah kepada langkah konkret itu untuk bagaimana ada dampaknya dari sekian persen itu menjadi menurun. Apa yang Pak Fatur lakukan? Konkret yang saya akan lakukan ya tentunya setelah berkoordinasi dengan pihak pimpinan, kalau memang sudah ada lampu hijau dari pimpinan, nanti saya akan mencoba untuk menghubungi salah satu narasumber yang memang siap dan memang sudah berkompeten dalam memberikan penguatan terhadap guru-guru yang memiliki kemampuan kurang dalam pemanfaatan IT. Setelah itu menentukan hari, tentunya hari di mana yang namanya kita di sekolah itu kan untuk berkumpul dalam satu kegiatan itu sangat sulit. Jadi ada momen-momen tertentu nanti yang akan saya coba rancang, menentukan hari di mana teman-teman guru bisa hadir sepenuhnya.
Kemudian ya tentunya kalau sudah segala sesuatu itu sudah saya siapkan, terlepas dari alat media yang dibutuhkan ketika penguatan nanti, baru kita eksekusi kegiatannya. Dan tidak hanya sampai sana saja, mungkin kegiatan itu bisa berkelanjutan dengan menunjukkan aksi nyata dari penguatan yang sudah dilakukan. Jadi seperti itu kira-kira Pak Guru. Baik, Pak Batur, ini langkah-langkah yang sangat positif menurut saya. Jadi sangat-sangat excellent, sehingga karena kita waktunya sedikit, nanti di pertemuan yang berikutnya kita akan bahas bagaimana, sejauh mana hasil dari aktualisasi dan langkah-langkah yang Pak Guru akan lakukan nantinya demi perubahan progres yang istilahnya saya rasa kepala sekolahnya mau akselerasi nih di sekolah tersebut. Ya, baik. Jadi mungkin terima kasih Pak Batur. Nanti mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang kita akan bisa melihat sejauh mana progres tersebut. Saya senang mendiskusikan perkembangan untuk nanti akan datang, pasti akan menjadi pertanyaan yang merangsang saya untuk kita semangat untuk bertemu kembali. Iya. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Pak Indra. Ya, luar biasa sekali. Bagaimana tadi Pak Eko selama coaching, apakah berjalan dengan baik dan lancar? Alhamdulillah berjalan dengan baik, dan coach merasa nyaman, kemudian akhirnya merasa paling tidak didengarkan, namun alhamdulillah dengan perasaan nyaman akhirnya dia terbuka untuk terus bisa mencari solusi, karena yang akan melakukan itu kan adalah coach, bukan kita, sehingga solusi itu bisa dicoba nanti di kegiatan yang akan diterapkan. Baik, luar biasa sekali. Alhamdulillah Pak Eko ya. Jadi coaching yang sudah Pak Eko lakukan itu sudah berjalan dengan baik dan lancar begitu ya. Dan tadi saya juga melihat coach itu dengan sangat bebas dan terbuka dengan apa yang Pak Eko lakukan dalam hal memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Tadi setelah Pak Eko melakukan coaching, ada beberapa catatan yang saya hasilkan. Yang pertama, pelaksanaan coaching yang Pak Eko lakukan sudah sangat baik, dan pelaksanaannya itu sudah termuat alur tirta di situ. Bagaimana Pak Eko mengidentifikasi masalah si coach, lalu bagaimana Pak Eko bisa mengambil atau mengarahkan coach bertanggung jawab atas apa yang ingin dikembangkan. Luar biasa. Mungkin untuk pertanyaan terakhir Pak Eko sebelum kita akhiri untuk pasca observasi ini, kira-kira nih kompetensi apa yang ingin Pak Eko kembangkan nih berdasarkan hasil melakukan coaching barusan sama coach? Jadi memang kompetensi yang perlu saya kembangkan nanti mengenai melontarkan pertanyaan berbobot itu Pak Indra. Namun tentu saya tetap memprioritaskan tahapan atau kompetensi yang pertama dan kedua, yaitu present dan mendengarkan secara aktif. Karena memang selain kita udah melakukan tahapan pertama kedua, tentunya otomatis nantinya lontaran pertanyaan berbobot itu akan bisa kita lakukan atau kita dapatkan. Jadi harapannya tentu saya akan terus berlatih mengenai coaching ini, sehingga saya juga bisa nanti harapannya bisa menerapkan lah paling tidak di rekan sejawat ataupun ada beberapa teman di bagian bidang kesiswaan di sekolah. Itu Pak Indra. Baik, luar biasa sekali Pak Eko, apa yang menjadi harapan Pak Eko ke depan dan langkah-langkah yang sudah Pak Eko rencanakan. Mungkin di sesi coaching yang akan datang mungkin bisa Pak Eko lebih menggali lebih dalam lagi kira-kira apa yang menjadi kompetensi yang dari coach yang ingin coach ungkapkan seperti itu. Ya, sekali lagi terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Pak Eko.
Kemudian saya akhiri sesi untuk supervisi akademik kita kali ini. Sekian, kita bertemu lagi di hari-hari berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.